سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala du'a Allahumma faqihna fi dinina waghfir lana ma qaddamna wa ma ta'akharna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita awali pengajian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang menyampaikan kita kepada rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa taat yang menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggiring kita kepada sebuah kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah itu akan menimbulkan sebuah energi untuk taat. Energi taat itu akan menimbulkan rasa kesungguhan kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itulah yang kita sebut dengan ibadah. Hablum minallah, kewajiban-kewajiban kepada Allah yang ditata sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah yang nantinya bersifat muamalah, hubungan kebaikan untuk sesama manusia, hablum minan nas. Maka disinilah pentingnya sebuah kesungguhan kita untuk menetapi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 menit ke depan mari kita coba sedikit mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkait dengan usia yang semakin bertambah. 29 Mei kemarin kita memperingati yang namanya Hari Lanjut Usia. Jadi kalau lanjut usia itu kalau di WHO disebutkan usia di atas 60 tahun. Tetapi untuk pra lanjut usia itu dimulai 55 tahun. Insya Allah yang hadir di sini belum ada yang masuk pra maupun lanjut usia. Tetapi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan usia, maupun bagaimana manakala kita mendapati saudara kita atau bahkan itu adalah orang tua kita lanjut usia, maka insya Allah malam hari ini kita mencoba dengan waktu yang terbatas kita mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama yang kita coba dalami adalah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wallahu khalaqakum, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu sekalian. Summa yatawaffakum, kemudian Allah memanggil atau mewafatkan kita semua. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua.
Dalam bahasa ini disebutkan juga pikun. Kadang ada orang tua yang keadaan fisiknya sehat, tetapi daya ingatnya berkurang. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi pikun itu adalah pernah. Dia itu menangkap situasi yang pernah dia jalani di dalam kehidupan, tetapi kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun qadir, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi Bapak-bapak sekalian, di ayat surat An-Nahl ayat yang ke-70 ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana sebuah perkembangan usia di dalam diri kita. Bagaimana Allah itu sudah menata ketika lahir, kemudian ketika tumbuh, remaja atau dewasa, kemudian sesudah itu kita menyusut kembali. Usia yang berkurang, usia bertambah, tetapi fisik berkurang. Usia yang bertambah, terkadang otak yang mulai berkurang. Maka di sini disebutkan bahwa kemudian dikembalikan kepada usia yang tua atau yang pikun. Maka kita sering disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita ini menghindari pikun di usia tua? Bagaimana tetap otak kita ini tetap berjalan dengan baik, kemudian meskipun tua, kemudian tetap kita ini dapat menjalankan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan di situ, yurattuna ilal ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Maka ini adalah fitrah, ini adalah sunatullah. Sunatullah bagaimana? Memang kejadian dari lahir, kemudian lahir itu masih dalam keadaan lemah. Kita dalam masa kanak-kanak, bayi itu lemah. Kemudian beranjak remaja semakin kuat, dewasa semakin maksimal kekuatannya. Tetapi ketika mulai tua, menurun pula semuanya. Maka kita harus mempersiapkan itu semua. Maka di sini senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di usia kita yang bertambah, tetapi nanti kita malah menyusut kekuatan kita, otak kita, fisik kita dan sebagainya itu, kita tidak sampai dipikunkan atau menjadi orang tua yang kemudian tidak mengingat apa-apa. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sejalan dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-68. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke awal kejadiannya. Afala ya'qilun, maka mengapa mereka tidak mengerti? Jadi di dalam surat Yasin ini menegaskan bagaimana ayat yang pertama tadi kita sebutkan. Maka di sini disebutkan ketika kami Allah panjangkan umur kita sekalian, umur manusia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembalikan lagi kepada awal kejadiannya. Awal kejadian itu apa? Awal kejadian itu seperti bayi lagi. Maknanya semakin bertumbuh usia kita, maka sejalan itu akan menurun kekuatannya. Maka insya Allah yang hadir di sini kita bersiap-siap. Ya. Ada yang sudah mulai usia masuk 50 mungkin. Maka kita bersiap-siap di sana. Meskipun kalau kita bisa mengingat kembali beberapa hal, kita ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala usia 40 tahun. Kesadaran kita untuk menyadari sebuah kehidupan itu akan terus berlangsung dan semakin menurun kondisinya itu di usia 40 tahun kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang hadir di sini masih Allah titipkan orang tua. Di rumah kita mungkin Allah masih titipkan bapak atau ibu yang usianya sudah mulai menua, mulai berkurang dan sebagainya. Disitulah sebenarnya ada surga bagi kita. Surga yang Allah bentangkan dengan kesabaran berbalik kita merawat orang tua kita. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa di dalam Al-Qur'an, doa potongan ayat. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi ketika kami waktu kecil. Dan doa itu tiap hari mungkin kita baca. Dalam doa yang senantiasa kita baca, minimal sehabis salat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta ampun untuk diri kita mintakan ampun orang tua kita, dan kita kembali menguatkan diri kita, yaitu apa? Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Orang tua kami ya Allah, Engkau sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ataupun ayat yang dipesankan Allah, bagaimana kita kembali mengingat masa kecil kita, tentang kebaikan orang tua kita yang menyayangi kita, berganti manakala orang tua kita masih ada. Ketika mereka memasuki usia senja, maka akan dikembalikan kondisi mereka itu, dikembalikan sebagaimana penciptaan yang awal. Jadi mohon maaf, mungkin ada di rumah kita orang tua yang mungkin, mohon maaf, kelakuannya kembali seperti anak-anak, butuh perhatian, butuh kasih sayang dan sebagainya. Maka jadikanlah itu betul-betul menjadi sebuah perintah dari Allah yang memang diberikan kepada kita, menyayangi orang tua kita. Jadi masya Allah, mari bersyukur pada Allah manakala betul-betul di rumah kita Allah hadiahkan orang tua yang masih hidup, orang tua yang perlu kita berikan perawatan, kita berikan perhatian. Maka sesungguhnya di situ Allah betul-betul menutupi atau memberikan kesempatan kepada kita. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadasa Sa'an ibnu Farruha hadasa bil audati an Suhaili. Disebutkan di sana bagaimana Rasulullah itu pernah bersabda, rahima anfun, celaka. Siapa orang yang celaka itu? Disebutkan oleh Rasulullah, diulang kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa rahima anfun, sungguh celaka. Kemudian diulang sampai 3 kali. Summa rahima anfun. Qila ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang engkau sebutkan yang celaka itu? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulal jannah. Yaitu manakala di dalam kehidupan seseorang itu menemui kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, atau salah satu dari keduanya. Artinya mungkin di situ tinggal bapaknya, mungkin di situ tinggal ibunya saja, tetapi dia tidak bisa masuk surga. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwa kecelakaan kita bagi kita manakala di rumah kita itu Allah masih berikan
sebuah nikmat, yaitu kedua orang tua atau salah satunya, tetapi kita tidak bisa mengantarkan diri kita masuk surga dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua kita. Maka saya kira banyaklah kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala betul-betul Allah berikan orang tua yang masih hidup di dalam rumah kita dan harusnya menjadikan kita bisa masuk surga karenanya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa hal yang harusnya menjadikan kita mempunyai perhatian lebih kepada orang tua kita. Maka kita banyak yang harus kita pikirkan manakala masih ada orang tua, apalagi tidak setiap hari kita bisa menghadapi orang tua kita. Maka di situ kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa mengatur bahwa kita bisa membahagiakan orang tua kita di sisa usianya. Puncaknya adalah bagaimana menghantarkan orang tua kita itu dalam kondisi husnul khotimah. Jadi kewajiban kita menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncaknya ketika mempunyai orang tua adalah mengantarkan bagaimana orang tua kita itu bisa husnul khatimah. Karena itu diingatkan pula di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa ada seorang yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiatnya adalah dia ingin berhijrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menanyakan, apakah engkau masih punya orang tua yang ada di rumah? Maka sahabat yang berbaiat ingin ikut hijrah itu menyatakan sambil menangis, ya Rasulullah, aku masih mempunyai orang tua yang ada di rumah. Kemudian faqala arji fa'adhikahuma kama abkataihuma. Maka Rasulullah menyatakan, pulang sajalah engkau. Maka buatlah orang tuamu tersenyum. Maka di situ engkau akan mendapati surga. Karena itu ketika menilik hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya manakala kita ini bersungguh-sungguh memperhatikan orang tua kita, maka di situ pahalanya sangat luar biasa. Ketika kita mungkin tatarannya berpikir tentang pahala, tentang keutamaan, maka sungguh di situ kita mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa berkait dengan orang tua yang ada di rumah kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita mengingat kebaikan orang tua kita, tentang apa-apa yang sudah kita persiapkan untuk orang tua kita. Maka termasuk di dalamnya, sebagaimana tadi kita ungkapkan, ketika usia 40 tahun, sebenarnya kita pun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza balagha arba'ina sanah. Dan manakala ketika usia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat sebelumnya disebutkan bahwa kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mereka selama 30 bulan menyapih 30 bulan. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, usia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat kebaikan orang tua itu dengan kesungguhan itu
diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala usia kita sudah 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Di dalam banyak tafsir disebutkan kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, demikian pula menikmati tentang syukur nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan kepada orang tua kita. Artinya di usia 40 tahun ini sebenarnya usia-usia produktif. Kalau di orang Indonesia usia 40 tahun itu kemapanan ekonomi dan sebagainya, mungkin di usia 40 tahun itu diingatkan oleh Allah. Tidak sekedar engkau bersyukur kepadaku, tetapi juga engkau syukuri kehadiran orang tuamu. Maka disebutkan di sini wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Kita wariskan kebaikan untuk senantiasa memperhatikan orang tua kita. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bahkan sampai kepada cucu-cucu kita. Karena apa? Ada juga orang tua ataupun orang tua kita itu yang sampai bisa melihat cucu-cucunya. Kedewasaan anak-anak bukan sekedar kedewasaan anak-anaknya, tetapi sampai memperhatikan cucu-cucu kita. Maka disinilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita itu bersyukur atas kehadiran orang tua kita di dalam keluarga kita. Karena itu di penutup doa itu disebutkan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Usia 40 tahun, bangun kesadaran diri kita. Allah ingatkan usia 40 tahun membangun kesadaran diri. Inni tubtu ilaika, ya Allah, sungguh aku bertaubat. Bertaubat membersihkan hati, membersihkan jiwa. Mulai menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni minal muslimin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi bagian orang yang disebut orang yang pasrah kepada Allah, menjadi orang-orang yang Islam sesungguhnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa hal yang semoga saja mengingatkan kepada kita bagaimana Allah titipkan orang tua kita. Andai kata yang hadir di sini masih ada orang tua yang Allah titipkan di rumah kita, Allah masih hidupkan orang tua kita, maka bersyukurlah dan jadikanlah itu menjadi hadiah yang istimewa. Hantarkan kebahagiaan mereka sampai mereka mendapati kehidupan yang paripurna, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka mengakhiri kehidupannya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk diri kita dalam rangka bakti kita kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli wa alhiqni bis salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع